Umat Nabi Muhammad SAW adalah umat terbaik Allah di antara seluruh umat yang ada sejak Nabi Adam alaihissalam hingga hari kiamat kelak. Ini tentu bukan semata klaim kita saja sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi ini juga merupakan kesaksian yang telah Allah tuliskan di dalam kitabnya. Allah Ta'ala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan berikan kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." Quran Surat Ali Imran 110. Begitu banyak keistimewaan yang Allah karuniakan kepada umat akhir zaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Kasana Ensiklopedi Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Begitu istimewa umat Muhammad dibanding umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu jika melakukan pembangkangan dan kesombongan, Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan dengan azab hingga melenyapkan keberadaan mereka. Hal yang demikian tidak terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW. Seperti umat Nabi Nuh alaihissalam habis disapu banjir. Kaum Ad, umat Nabi Hud alaihissalam dibinasakan dengan hembusan angin yang sangat kencang hingga akhirnya mereka binasa tertimbun pasir. Sedangkan kaum Samud, umat Nabi Soleh luluh lantak oleh bunyi keras yang menggelegar. Begitu juga dengan umat-umat Nabi lainnya yang dibinasakan tanpa tersisa. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW telah Allah takdirkan tidak akan lenyap dengan cara-cara seperti itu. Meskipun sejak Nabi Muhammad SAW diutus cukup banyak penderitaan dan bencana yang dialami oleh negeri-negeri yang didiami umat Islam, tapi itu tidak melenyapkan keberadaan umat secara keseluruhan. Allah masih menyisakan daerah lain yang tidak terkena penderitaan dan bencana. Rasulullah SAW bersabda, "Allah mengumpulkan bagiku bumi sehingga aku bisa melihat timur dan baratnya, dan sesungguhnya umatku akan sampai kekuasaannya ke wilayah-wilayah yang diperlihatkan kepadaku. Dan aku diberi dua perbendaharaan, merah dan putih. Aku memohon kepada Rabbku agar tidak menimpakan bencana sekaligus kepada mereka semua. Aku juga memohon agar tidak membiarkan musuh mereka menguasai mereka sehingga menghancurkan mereka, sekalipun musuh mereka berkumpul dari segala penjuru. Dan Rabbku berkata, wahai Muhammad, jika sudah ditetapkan takdirku, maka tak ada yang dapat menolaknya. Aku kabulkan untuk umatku agar mereka tidak ditimpa bencana sekaligus. Aku juga mengabulkan dan tidak membiarkan musuh mereka menguasai mereka sehingga menghancurkan mereka, sekalipun musuh mereka berkumpul dari segala penjuru hingga mereka sendiri yang akan saling menghancurkan dan saling menawan." Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Syarh Muslim, hadis ini merupakan salah satu mukjizat Nabi SAW, di mana beliau menginformasikan peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Bumi bagian timur dan perbendaharaan merah adalah Persia, dan bumi bagian barat serta perbendaharaan putih adalah Romawi. Dan kedua wilayah negara adidaya tersebut berhasil dibebaskan oleh umat Nabi Muhammad SAW sepeninggal beliau. Rasulullah juga mengajukan 3 permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 di antaranya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Di antara permintaan yang dikabulkan adalah jangan sampai umatnya hancur sekaligus, baik itu dengan siksa berupa bencana ataupun serangan dari musuh-musuhnya. Peradaban kaum muslimin pernah mencapai titik nadir, akan tetapi itu tidak membinasakan keberadaan mereka. Baghdad yang merupakan pusat peradaban Islam masa lalu pernah luluh lantak oleh serangan bangsa Mongol, tapi umat ini tidak habis. 2 abad gelombang serangan pasukan salib pun tidak menghilangkan kejayaan kaum muslimin. Pemirsa Kasana, berbagai keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan keistimewaan yang satu ini. Keistimewaan yang Allah karuniakan ini membuat umat Nabi Muhammad SAW memiliki banyak pahala dan amal soleh berkualitas yang kemudian menghantarkan mereka kepada kemuliaan dan keistimewaan yang mereka peroleh di akhirat kelak. Keistimewaan yang dimaksud adalah pahala yang dilipat gandakan.
Meski umat Nabi Muhammad memiliki umur yang relatif lebih pendek dibanding umat sebelumnya, tapi banyak amal soleh yang Allah gandakan pahalanya. Misalnya Allah muliakan tempat seperti Masjidil Haram. Maka sholat di Masjidil Haram lebih baik dan lebih utama 100.000 kali dibanding sholat di masjid lainnya. Juga umat Muhammad mendapat kemuliaan waktu tertentu seperti bulan Ramadan dan malam Lailatul Qadar. Kebaikan di malam tersebut bernilai 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Pendeknya rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW bukanlah mitos. Fakta dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan demikian. Tidak banyak orang sekarang yang umurnya melewati 70 tahun. Bahkan umur Nabi Muhammad SAW sendiri hanya 63 tahun. Tentang pendeknya rata-rata umur umatnya ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun, sedikit saja yang melebihi angka tersebut." Hadis riwayat Hakim. Ilustrasi tentang banyaknya pahala yang Allah sediakan untuk umat Muhammad meskipun ketersediaan umur atau waktu-waktu beramal yang lebih pendek dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan kalian dan umat sebelum kalian adalah seperti seseorang yang mengupah seorang pekerja. Orang tersebut berkata, 'Siapa yang mau bekerja untukku hingga tengah hari dengan upah 1 qirot?' Maka kaum Yahudi menerima pekerjaan tersebut. Kemudian orang itu berkata lagi, 'Siapa yang mau bekerja untukku mulai dari zuhur hingga asar dengan upah 1 qirot?' Maka kaum Nasrani bekerja hingga asar. Kemudian orang itu berkata lagi, 'Siapa yang bekerja untukku dari asar hingga maghrib dengan upah 2 qirot?' Maka kalianlah yang bekerja." Kemudian kaum Yahudi dan Nasrani marah dan berkata, "Mengapa kami yang lebih banyak pekerjaannya justru mendapatkan upah yang lebih sedikit?" Maka orang tersebut menjawab, "Apakah aku mengurangi hak kalian?" Mereka menjawab, "Tidak." Kemudian dikatakan kepada mereka, "Itulah karuniaku yang kau berikan kepada siapa saja yang aku inginkan." Hadis riwayat Bukhari. Salah satu contoh amal yang dilipat gandakan adalah amal soleh pada malam Lailatul Qadar. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip Ibnu Abi Hatim yang menceritakan dari Ali bin Urwah, pada suatu hari Rasulullah SAW bercerita tentang 4 orang dari kaum Bani Israel. Mereka beribadah kepada Allah selama 80 tahun tidak maksiat sekejap mata pun. Rasulullah menyebutkan orang-orang itu adalah Ayub, Zakaria, Hizkil bin Ajuj, dan Yusak bin Nun. Para sahabat merasa takjub dengan apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Jibril datang pada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Muhammad, umatmu heran pada ibadahnya orang-orang itu yang selama 80 tahun tidak maksiat sekejap mata pun. Sungguh-sungguh Allah Ta'ala telah menurunkan yang lebih baik dari itu." Jika Jibril membacakan untuk Rasulullah SAW surat Al-Qadar, Rasulullah dan para sahabat pun senang mendengar ayat yang diturunkan melalui malaikat Jibril tersebut. Artinya, untuk mendapat kemuliaan ibadah, umat-umat sebelum Islam harus beribadah selama 80 tahun tanpa maksiat sedikit pun, tapi umat Muhammad cukup hanya melakukan dalam 1 malam, tapi bisa menyamai kemuliaan umat terdahulu. Pemirsa Kasana, keistimewaan lainnya yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW adalah diangkatnya beban dan belenggu yang dulu pernah dijalani oleh umat-umat sebelumnya, sehingga syariat yang Allah tetapkan bagi umat Islam pada dasarnya adalah syariat yang relatif lebih mudah bila dibandingkan dengan syariat umat-umat sebelumnya, yaitu orang-orang yang mengikut Rasul Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-A'raf 157. Lalu syariat seperti apakah yang dahulu Allah turunkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad akan tetapi tidak dibebankan lagi kepada umat Nabi Muhammad? Ada cukup banyak contoh yang bisa disebut, diantaranya adalah cara membersihkan pakaian yang terkena najis. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari sangat tegas dalam urusan kencing, dan ia menceritakan bahwa sesungguhnya Bani Israel harus memotong bagian pakaian mereka yang terkena najis.
Begitulah cara Bani Israel membersihkan bagian pakaiannya yang terkena kencing. Sedangkan umat Nabi Muhammad tidak harus merusak pakaian, tapi cukup mencuci dan membersihkannya dengan air hingga tidak tersisa lagi zat najisnya. Pakaian pun tetap utuh dan bisa digunakan dalam keadaan sempurna. Kemudahan lain umat Muhammad SAW adalah perlakuan terhadap wanita muslimat yang sedang haid. Dulu yang berlakukan pada syariat di kalangan Bani Israel, wanita haid akan diasingkan sendirian. Makan sendiri, tidur sendiri, dan juga aktivitas lainnya dilakukan sendiri. Mereka baru bergabung dengan keluarganya. Jika telah kembali suci, baru boleh bergabung dengan keluarga. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir berdasarkan hadis riwayat dari Imam Ahmad dari Thabit bin Anas. Ia menceritakan bahwasanya orang-orang Yahudi jika datang masa haid bagi perempuannya, mereka tidak makan dan tidak berkumpul dalam satu rumah. Tentu saja ini syariat yang sangat berat jika tetap diperlakukan syariat itu pada umat Nabi Muhammad SAW. Namun karena kemuliaan Rasulullah SAW dan dengan rahmat Allah Ta'ala, Allah angkat beban tersebut dari umat Rasulullah SAW. Para suami bisa makan, tidur, berkumpul dan bergaul dengan istri yang sedang haid. Yang dilarang hanyalah melakukan hubungan suami istri. Syariat lain yang ditetapkan pada umat terdahulu tapi tidak di alaihissalam, yaitu kaum Bani Israel misalnya, telah ditetapkan kepada mereka salah satu syarat. Bahkan menurut sebuah riwayat diceritakan mengenai cara bertaubat dari sejumlah perbuatan maksiat umat Nabi Musa alaihissalam. Mereka harus memotong anggota badan yang digunakan untuk berbuat maksiat, seperti potong lidah jika berbuat dusta, pemenggalan kemaluan jika perbuatan zina, dan pencukilan mata dalam hal perbuatan melihat perempuan yang bukan keluarganya. Namun berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW, cara yang sangat berat itu tidaklah berlaku bagi umat Rasulullah SAW. Allah yang Maha Pengasih telah mempermudah cara bertaubat umat Rasulullah Muhammad SAW. Hanya dibutuhkan kesungguhan untuk berhenti dari maksiat, kecuali apa yang terkait dengan hak hamba lainnya. Begitulah kasih sayang Allah Ta'ala sebagaimana yang disebut dalam firman-Nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa 110. Pemirsa Kasanah, keistimewaan umat Islam lainnya adalah dijadikannya mereka sebagai saksi bagi umat-umat lainnya. Kesaksian yang dimaksud disebut Allah Ta'ala dalam kitabnya. Dan yang demikian itu kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Quran Surat Al-Baqarah 143. Di sini Allah Ta'ala menyebut umat Nabi Muhammad sebagai umat wasat atau pertengahan yang berarti adil. Karena orang yang adil lazimnya berada di tengah, tidak condong pada salah satu pihak yang berperkara. Dalam ayat ini umat Islam sebagai umat Muhammad akan menjadi saksi bagi umat lainnya. Lalu seperti apa persaksian yang kelak akan dilakukan oleh umat Islam terhadap umat lainnya? Perhatikanlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Nabi Nuh alaihissalam dipanggil pada hari kiamat. Dikatakan kepada beliau, apakah engkau telah menyampaikan risalahmu? Beliau menjawab, iya sudah. Lalu dipanggillah kaumnya dan ditanyakan kepada mereka, apakah dia telah menyampaikan risalahnya pada kalian? Kemudian kaumnya menjawab, tidak ada seorang pun yang datang menyeru kepada kami. Lalu dikatakan kepada Nabi Nuh, siapa yang bersaksi untukmu? Nuh menjawab, Muhammad dan umatnya. Rasulullah bersabda, maka yang demikian itu firman Allah, dan yang demikian itu kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan. Yang dimaksud umat pertengahan adalah keadilan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kelak umat Nabi Muhammad SAW akan diminta oleh para nabi lainnya untuk menjadi saksi bahwa para nabi itu betul-betul telah menyampaikan risalahnya. Pemirsa Kasanah, keistimewaan umat Muhammad lainnya adalah mereka merupakan kelompok terbanyak yang masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, ridhokah kalian kalau kalian menjadi 1/4 dari penduduk surga? Kami menjawab, ya. Beliau berkata lagi, ridhokah kalian menjadi 1/3 dari penduduk surga? Kami menjawab, ya. Beliau berkata lagi, ridhokah kalian menjadi 1/2 dari penduduk surga? Kami menjawab, ya. Beliau berkata lagi,
Demi Allah yang jiwaku ada dalam tangannya, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi saksi setengah dari penduduk surga, karena surga tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim, dan tidaklah jumlah kalian dibanding ahli syirik kecuali seperti jumlah bulu putih pada kulit sapi hitam atau seperti bulu hitam pada kulit sapi merah. Hadis riwayat Bukhari. Mendengar kabar dari Nabi SAW ini benar-benar membuat para sahabat yang ada saat itu betul-betul senang dan bahagia, karena kesempatan memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu amat sangat terbuka. Bahkan dalam hadis lain, Nabi SAW menambahkan bahwa jumlah umatnya yang masuk surga lebih besar dari separuh penduduk surga.